Jualan itu ibadah, kasih infonya itu sedekah. Nggak beli nggak masalah, mau beli alhamdulillah. Bisa cocok artinya berkah. Halo guys, dengan saya Kak Sam Rizky di sini, dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik banget gitu ya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan bahwasanya dunia digital itu sudah sangat luar biasa. Jadi ketika kita bisa menguasai dunia digital, kita bisa menguasai bisnis, dan kita nggak perlu lagi nyari-nyari kerja. Bahkan kita bisa dapetin uang yang lebih banyak dengan hanya bermodalkan digital aja. Maka topik video kita kali ini adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha kreatif di era digital. Karena memang yang menarik adalah bahan bakar yang saat ini ada, dan yang termahal itu bukan lagi minyak ya guys, tapi bahan bakar yang termahal saat ini adalah data. Maka siapa yang paling cepat dan siapa yang paling banyak mendapatkan data, maka dia akan menjadi pemenang dan menjadi orang yang kaya. Untuk itu butuh penguasaan literasi digital untuk keperluan bisnis kita ya. Simpelnya, dengan menguasai literasi digital itu bisa membantu kita banyak hal ya. Yang pertama, bisa memahami memanfaatkan teknologi digital, itu bisa mempermudah kita dalam pemasaran, penjualan, sampai pengelolaan keuangan gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa menavigasi dunia online dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi kita lebih aware lagi tentang hal-hal terkait dunia digital. Dan yang menarik lagi ada, kita bisa menilai kredibilitas sebuah informasi. Jadi kita bisa mengambil keputusan apa kita akan menjual saat ini atau apa ini. Kalau kita bikin konten, berarti kontennya yang menarik itu sekarang apa. Kita bisa mengolah itu dengan literasi digital. Dan selanjutnya ada juga melindungi data dan privasi kita gitu. Jadi kita udah punya banyak uang, itu hati-hati banget ketika bisa nge-share informasi. Dengan literasi digital ini sangat bantu ya. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dan berkolaborasi, sehingga kita bisa menciptakan konten yang baik dan kita bisa bikin bisnis yang oke banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang suka tentang literasi digital, silahkan like dan subscribe di video ini, di channel ini. Dan hari ini kita akan coba breakdown bisnis apa aja sih yang bisa kita hasilkan dengan bisnis digital. So di video ini kita akan bagi menjadi 4 segmen ya. Yang pertama kita akan bahas nih, karena tadi kita ngomongin pengusaha kreatif, berarti kita nggak afdol kalau nggak bahas tentang industri kreatif. Kayak gimana sih industri kreatif itu dan apa bedanya dengan industri yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang peluang-peluang yang bisa kita raih dengan bisnis digital ini. Kemudian juga ada tantangan apa aja yang harus kita lakukan, yang harus kita mitigasi biar kita bisa sukses di dunia bisnis digital ini. Dan yang terakhir nanti akan ada tips dan trik, dan juga kita akan bahas banyak hal yang menarik tentang contoh-contoh bisnis digital yang ada saat ini. Dan selanjutnya kita akan bahas apa sih bedanya industri kreatif dengan industri yang lain, karena ini unik ya, yang mana kemarin ada sempat rame di Arab Saudi yang mereka itu fokusnya ke minyak, tiba-tiba sekarang bikin ini ya, fashion week, macam-macam. Dia sekarang akan fokus ke pariwisata, bahkan boleh nggak pakai jilbab dan lain-lain ya, nauzubillah ya. Tapi itulah perubahannya. Jadi sekarang bukan lagi bahan bakunya itu bukan lagi minyak, tapi data, bagaimana kreativitas juga nih. Nah, di kreativitas ini nanti kita akan lihat beberapa hal perbedaannya. Yang pertama dari sumber dayanya nih. Sumber dayanya kalau di industri kreatif itu fokusnya lebih ke manusia ya, ke kita. Jadi selama kita masih punya kepala dan kita punya otak, insya Allah kita akan punya ide dan itu akan menjadi sebuah kreativitas. Dan insya Allah ini unlimited guys. Jadi ya nggak ada habisnya gitu. Beda dengan industri lain yang sumber dayanya itu dari alam. Contoh kayak bensin terbuat dari fosil ini hanya bisa diproduksi ribuan tahun ya. Jadi someday kalau ini habis, puyeng kita nih jualan gitu ya. Dan modal dan mesinnya itu menjadi bahan baku utama ya. Kemudian kalau kita lihat dari proses produksinya, ini memang fokusnya lebih ke pengembangan ide. Jadi buat teman-teman yang ideku banyak banget nih, ini cocok banget di industri kreatif. Tapi ya ada tapinya ya, teman-teman harus fleksibel nih, nggak kaku, karena beda banget dengan industri yang lain yang mereka akan fokus ke efisiensi tadi ya.
dan juga standarisasi dan lain sebagainya, akhirnya mereka akan melakukan sesuatu yang kompleks dan juga repetitif. Jadi kalau teman-teman memang nggak suka tantangan, ya udahlah kerjanya di industri atau di pabrik rokok maybe atau di pabrik-pabrik yang lain yang memang arahnya repetitif ya, diulangi berkali-kali, bahkan sehari bisa mengulangi 5.000 kali gitu. Kan ada lagi dari sisi produknya. Jadi di produksi ini arahnya lebih ke nilai estetik ya, dan ini memang fokusnya ke hak cipta. Jadi buat teman-teman yang mau gerak di industri kreatif khususnya di bidang digital, ini harus care banget tentang hak cipta, dan memang nilai estetiknya itu akan dilihat banget, itu akan menentukan harganya gitu ya. Sedangkan di industri lain yang dilihat itulah bersifat tangible, yang bisa dipegang, dan ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Kayak tadi ya, orang jualan beras, orang jualan bensin, orang jualan kursi, itu tangible, sesuatu yang jelas. Sedangkan yang industri kreatif tadi itu kadang nggak berbentuk fisik nih guys, kadang bentuknya digital. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita jualan batu? Batu ini kan murah banget ya, dan kita bisa temuin di mana aja. Nah, ini ada orang dari starterstock.id yang bisa dilihat di IG-nya ya. Nanti bisa langsung klik aja itu username-nya. Dia bikin tutorial hal yang menarik guys, gimana hanya dengan foto batu aja bisa dijual ke Shutterstock gitu ya. Dan banyak banget ya, bahkan sandal jepit, kemudian daun itu bisa dijual loh guys, dengan ada yang ada di sekitar kita aja itu bisa dijual ternyata ya. Ini sesuatu yang kreatif banget, dan HP-nya nggak harus yang mahal ya guys ya. Yang penting gimana kita ngedit, gimana cara kita mengasih penamaan, dan strategi-strategi yang lain yang bisa kita lakukan untuk jualan di era digital ini. Kemudian kalau kita lihat dari pasarnya, segmentasinya itu kecil ya. Kalau di industri kreatif itu akan beda banget dengan industri yang lain, memang pasarnya itu yang massal. Jadi kalau biasanya itu orang yang massal nih untuk semua kalangan gitu ya. Tapi kalau di industri kreatif itu semakin spesifik semakin baik. Jadi, contoh, ini barang yang khusus untuk ibu-ibu muda yang tinggal di kota dengan penghasilan menengah ke atas, middle up gitu ya. Atau mungkin ini spesifik untuk pasien diabetes gitu contohnya. Ya udah, dia akan spesifik tentang itu. Atau mungkin ini khusus untuk kakek-kakek gitu. Itu bisa juga yang arahnya seperti itu. Jadi harus spesifik, gendernya, demografiknya gitu ya, bahkan sampai tingkat ekonominya itu akan kita bahas, dan semakin spesifik itu akan semakin bagus. Itu kalau di industri kreatif. Kemudian ada juga dari margin ya, margin keuntungannya itu kalau di industri kreatif marginnya gede banget ya. Contoh kayak saya kemarin bikin game aja, hanya bikin GDD ya, game design dokumen aja itu bisa dapat 5 juta gitu ya. Sedangkan saya ngisi seminar ya, di seminar yang 2 hari dari jam 9 sampai jam 4 per harinya, ya kurang lebih dapat 1 juta gitu ya. Itu kan beda banget dengan saya cuma kerja paling 5 menit, 15 menit, 1 jam lah maksimal ya bikin GDD. Dengan yang kerja 2 hari tadi, saya harus berangkat ke sana, harus ketemu orangnya, habis gitu macam-macam. Itu ternyata hasilnya luar biasa banyak kalau di industri kreatif. Beda banget dengan industri yang lain tadi ya. Kontribusinya ke negara emang gede tuh, tapi marginnya kecil. Maksudnya gimana itu Kak? Jadi ketika contoh kita jualan produk harganya 100.000 gitu ya. Kalau di industri kreatif itu padahal bisa aja sebenarnya HPP-nya itu cuma 20.000, tapi kita jual 100.000 gitu ya. Sedangkan di industri lain tadi harga 100.000, padahal kita ngambil barangnya itu 80.000. Jadi kita cuma dapat keuntungan 20.000, dibandingkan dengan industri kreatif tadi keuntungan kita adalah 80.000. Banyak ya. Itulah yang menarik kalau di industri kreatif, apalagi di digital. Di digital ini jatuhnya ya kita unlimited, dan itu murah banget ya. Kita hanya produksi di awal, nggak perlu cetak dan lain sebagainya. Itu jadinya jadi passive income. Dan selanjutnya dari dampak sosialnya, ini menciptakan lapangan pekerjaan ya, karena tadi basisnya dari kreativitas. Kemarin waktu saya di Aki itu ada yang dari kuliner, jadi dia Dream Puff yang ada di Jogja, dia bikin kue, yang kuenya itu unik ya, dalamnya itu yang lembut-lembut kayak gitu. Kemudian dia akhirnya punya karyawan yang banyak. Nah ini membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Sedangkan di industri lain ya sama sih, bisa membuka lapangan pekerjaan juga, tapi dia fokusnya lebih ke pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur ya. Jadi ya, yang mana yang lebih bagus ya? Dua-duanya bagus, tinggal preferensi teman-teman aja. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik
Boleh nanti dituliskan ya, kenapa kok milihnya industri kreatif, kenapa kok milihnya industri lain. Boleh banget, ini preferensi aja ya. Ya, kemudian kita akan bahas kelebihannya. Jadi kelebihan di industri kreatif ini yang pertama tadi adalah permintaan pasarnya yang tinggi ya. Karena adanya platform e-commerce dan layanan digitalnya itu semakin buat orang itu lebih mudah gitu, apalagi ngakses kayak kemarin sempat rame ya tentang metaverse dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya media sosial ini enak banget, kita mau jualan, kita contohnya seorang ilustrator yang pengen bikin komik, ya udah jual aja di webtoon gitu, nggak harus cari publisher, kita nggak harus cari banyak lagi ya percetakan dan sebagainya. Modalnya itu ada 3 ya sebenarnya. Modal itu nggak harus fokus tentang uang aja, jadi kita ada punya 3 modal yang bisa kita lakukan. Modal yang pertama memang bener duit ya, cuan. Yang kedua modalnya itu adalah modal keterampilan, kita punya skill, kita udah sekolah, kita udah belajar ke orang lain, itu skill loh, itu modal. Dan yang terakhir modal kita itu adalah waktu. Waktu ini penting, banyak orang yang kaya, banyak orang yang pintar tapi dia nggak punya waktu. Nah buat teman-teman yang nggak punya ya, jadi kalau 3 ini gunakan 2 untuk mengejar salah satunya. Jadi kalau kita udah punya uang, sudah punya skill, tapi kita nggak punya apa tadi? Jadi uang, skill, terus nggak punya waktu, ya udah kita harus mempekerjakan orang biar kita punya waktu gitu ya. Jadi bukan membuat bisnis, tapi kita akan membeli bisnis. Jadi belinya franchise aja gitu. Ini buat orang kaya yang sudah punya uang dan punya skill. Tapi Pak, saya punyanya uang dan saya punya waktu nih Pak. Gimana Pak? Ya udah kejar aja nomor 2 yaitu keterampilan atau skill. Ikut kursus, ikut lomba, ikut inkubator dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalian udah punya uang dan kalian punya waktu. Pak, saya hanya punya waktu dan saya hanya punya keterampilan, itu aja keterampilan dikit-dikit, gimana dong Kak? Nah ini mungkin yang common problem ya di Indonesia, nggak punya duit tapi punyanya waktu, waktunya sangat luar biasa karena kita hanya kaum rebahan gitu ya. Dan skillnya pas-pasan, gimana ya? Ini gunakan 2 skill itu, 2 modal itu, skill dan juga waktu tadi untuk mengejar yang satu, yaitu uang. Jadi uang ini bukan segalanya. Jadi kalau teman-teman nggak ada uang, waduh saya nggak bisa jadi pengusaha. Bisa banget ya, kayak tadi saya kasih contoh marketplace aja, kita udah jualan, bikin konten kayak gini aja itu udah bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan peluang yang kedua itu jangkauannya global. Jadi kita ketika jualan di Indonesia sekarang sudah orang dari Thailand pun bisa ngakses gitu ya. Kita bikin konten di sini, orang luar negeri bisa lihat. Bahkan sekarang udah dengan AI, ada Google Translate, ada Grammarly, itu udah bantu banget, kita nggak perlu belajar grammar yang ribet banget hanya untuk cari duit gitu ya. Ya udahlah pakai translate yang sederhana, kemudian kita perbaiki, meskipun ya belajar itu perlu gitu ya. Tapi itu sangat membantu kita dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi kita gitu ya. Jadi kontennya akan lebih bagus, bisnis kita akan lebih oke gitu. Ya. Dan ini tadi ya, modalnya itu rendah, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung nyari. Contohnya kita mau contoh mau jualan baju gitu. Itu kan kita butuh modal nih. Kemudian kalau kita mau jualan apa ya, kayak kemarin kalau kalian pernah nonton filmnya itu adalah Happiness gitu ya, Happiness Pursuit of Happiness gitu. Itu dia sampai beli peralatannya banyak banget dan itu mahal, akhirnya numpuk nggak kejual, itu kan berat ya. Nah kalau di bisnis digital dan khususnya di industri kreatif ini modalnya rendah banget. Kan sekarang ada Canva itu gratis gitu ya, mau ngedit video CapCut gratis gitu, bahkan mau Shopee mau Tokopedia gratis semuanya. Jadi mau nunggu apa lagi, nggak ada alasan lagi untuk nganggur, nggak ada alasan lagi untuk berkeluh kesah gitu ya. Paket internet gak ada Pak, ya udah kalian ke mall, kalian ke kampus atau ke sekolah, itu banyak banget wifi gratis gitu kan. Jadi ya ayo kita maksimalkan semuanya gitu ya. Dan ini adalah ruang kreativitas tanpa batas. Jadi kalian mau bikin kontennya, kalian mau jualannya itu sehari sekali bisa, habis itu mau seminggu sekali bisa juga, seminggu 2 kali, mau sehari 5 kali upload pun bisa gitu ya.
mau jualan 1 bisa, mau jualan 5 bisa, 1000 produk pun bisa. Dan kelebihan yang terakhir adalah dukungan pemerintah di Indonesia itu udah luar biasa banget ya. Alhamdulillah saya kemarin pernah dapat Kemenparekraf, itu ada AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia. Kemudian ada juga masih dari Kemenparekraf ada namanya BIP, Bantuan Insentif Pemerintah. Waktu itu kita habis dapat 200 juta loh, bisa loh. Dan pemerintah dari ngasih ini yang luar biasa ya. Kemudian dari Kemenperin, kemarin kami pernah mewakili Indonesia, Kemenperin itu namanya Hannover Messe. Jadi kita dibiayai standnya di sana yang harga 60 juta itu langsung free oleh Kemenperin gitu ya. Kemudian dari terakhir kemarin di 2024 itu dari Kementerian Perdagangan, mereka support di India Game Show. Jadi gamenya kami yang ada di Marica itu mewakili Indonesia di India, dan mereka membiayai booth yang sebesar itu dari kementerian semuanya ya. Dari Kemenristek Dikti juga banyak banget proses-proses event-event atau dukungan-dukungan yang bisa diberikan ya, bentuknya hibah dan lain sebagainya. Kemenristek dulu kita pernah dapat yang namanya Kedereka, itu 300 juta gitu ya. Kemudian ada namanya PPBT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, itu juga dapat 300 juta. Jadi buat teman-teman yang memang sukanya ngide gitu ya, dan punya basic komunikasi, punya teknologi dan juga manajemen, itu pas banget di industri ini gitu ya. Dan Kominfo apalagi tiap tahun mereka ada namanya Identik gitu ya. Kemudian ada lagi nanti akan kalau menang juara 1, 2, 3 itu akan mewakili Indonesia di Asia Pacific Award gitu ya. Ada lagi AIKTA, ada APIKTA dan lain sebagainya. Jadi dukungannya udah banyak gitu. Kita nggak punya alasan lagi untuk tidak berkarya. Ya, tapi ya nggak ada gading yang tak retak. Jadi buat di industri kreatif di era digital ini, di bisnis digital ini juga punya kelemahan ya, punya tantangan yang mana persaingannya itu ketat ya. Tadi udah sempat dibahas bahwasanya persaingannya itu tingkatnya global gitu. Jadi ya kita butuh banget untuk terus bisa selalu kreatif, inovatif, dan juga memiliki strategi pemasaran yang kompetitif gitu ya. Jadi persaingan ini kita nggak harus bikin inovasi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau versinya Ki Hajar itu ada 3 ya. Yang pertama namanya konsentris itu ya. Konsentris yang pertama konsentris tadi. Jadi ada namanya trikon gitu ya. Kon yang pertama adalah konsentris. Kita fokus ke budaya yang kita miliki aja gitu. Jadi contoh kayak tadi kita mau jualan kuliner ya. Kuliner itu fokusnya ke budaya kita. Jadi kalau di Jogja mungkin ada gudeg ya, itu kita jual. Kemarin saya ketemu dengan waktu di acaranya ATX dari Amerika waktu itu ada orang dari Sulawesi, dia jualan makanan khusus dari Sulawesi. Kalau digital gimana Pak? Ya sama aja, kita mau bikin gambar gitu kan. Ya gambarnya bikinlah kebudayaan yang Indonesia itu, karena itu akan unik dan gak ada di dunia yang lain gitu ya, di daerah lain di dunia, di belahan dunia yang berbeda pun gak ada. Itu konsentris ya, kita akan fokus ke budaya kita aja. Kita punya pasar apung di Banjarmasin, kita punya Danau Toba, kita punya banyak banget ya budaya-budaya, bahkan fauna dan wisatanya. Komodo itu hanya ada di Indonesia gitu. Bahkan orangutan pun itu hanya ada di Sumatera dan Kalimantan guys. Itu banyak hal yang bisa kita gali, entah itu jadi storytelling, jadi sebuah ilustrasi, atau jadi foto, ataupun animasi, ataupun video, itu bisa banget. Jadi yang pertama tadi konsentris, yang kedua itu adalah konvergen. Tapi konvergen itu berarti kita mengemas budaya-budaya lokal kita tadi dalam bentuk yang luar biasa, dalam bentuk yang internasional, yang standarnya internasional. Dan yang terakhir itu adalah continue. Jangan cuma bikin satu konten terus berhenti, tapi kita harus continue. Ingat, segala sesuatu itu pasti akan butuh pengorbanan ya, kita butuh konsistensi gitu ya. Jadi kalau emang contoh kalau bikin konten di TikTok atau di YouTube, ya bikinlah. Nggak harus ini ya, nggak harus sebanyak itu, seminggu sekali aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Daripada kalian seminggu bikin 5 video tapi selanjutnya minggu depannya kosong nggak ada videonya, tuh nggak bagus. Jadi mending spesifik, konsisten dengan jadwal yang ada. Kemudian, nah ini yang berat nih, perubahan teknologi yang cepat. Nah, cuma emang ini plus minus ya. Jadi kemarin seolah VR itu lagi booming, akan kemana-mana, AR dan lain sebagainya.
Apalagi yang sekarang itu AI ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin video tentang AI nih. Jadi Google bikin Gemini sekarang, Gemininya tuh dengan AI. Kemudian ChatGPT AI juga. Kemarin sebenarnya mulai awalnya itu gara-gara Samsung ngeluarin S23 kalau nggak salah, itu sudah ada AI-nya. Dan bau-baunya kayaknya di Juni ini nanti Apple bakal ngeluarin macOS-nya atau iOS-nya itu dengan AI juga ya. Kemarin saya udah coba explore, ada Suno itu untuk bikin musik, bikin lagu langsung pakai AI. Terus Canva ini udah pakai AI. CapCut itu luar biasa enak ya ngedit zaman sekarang. Saya nggak bayangin dulu waktu saya S1 ngedit itu harus pakai Final Cut Pro, harus pakai Adobe Premiere Pro gitu ya, dan itu ribet banget prosesnya hanya untuk ngilangin suara gitu ya, suara dari background dan sebagainya. Dan sekarang udah enak banget gitu ya. Jadi perkembangan teknologi ini sangat cepat, jadi buat teman-teman ya harus siap untuk upgrade skill gitu. Kalau nggak upgrade skill ya minimal kalian tahu lah, oh teknologinya sekarang apa sih, oh kayak gimana sih hologram itu, kayak gimana sih extended virtual reality itu, kayak Apple kemarin baru ngeluarin Apple Vision Pro dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus keep update dengan itu. Dan selanjutnya ada keterampilan yang beragam. Ini agak berat ya. Jadi emang kelihatannya hanya bikin konten aja tuh, oh berarti cuma butuh joget-joget aja. Enggak ya. Yang pertama ya, kita emang butuh gimana cara bikin konten yang bagus. Kemudian equipmentnya, berarti kita butuh bagaimana settingan kamera yang bagus. Terus ngeditnya gimana, captionnya kapan kita harus upload yang bagus. Jadi kelihatannya tuh simple, padahal di dalam situ akan ada bagaimana kita menulis yang bagus, bagaimana cara public speakingnya yang oke gitu ya. Bahkan kemarin waktu saya ke Mila Rosinta, beliau seorang budayawan, itu ada orang dari Jawa Timur, 3 anak ya, remaja itu datang ke Jogja, itu hanya kursus gitu, kursus nari. Buat apa sih? Ternyata buat TikTok gitu. Jadi luar biasa, sekarang ini hanya dengan TikTok, dengan Instagram, dengan sebagainya itu bisa menghasilkan pekerjaan yang baru. Kemarin ada juga mahasiswa ini yang unik ya, jadi dia bisnisnya itu hanyalah jadi calo gitu. Calo apa? Jadi dia tuh push rank di game Valorant kalau nggak salah. Per ranknya itu nanti dia akan bayar dengan nominal tertentu. Jadi keterampilannya ya harus upgrade terus, karena maybe someday itu akan ada beberapa pekerjaan yang hilang dan akan ada pekerjaan yang baru nih, yang awalnya nggak ada tiba-tiba sekarang ada. Jadi siap-siap ya teman-teman, harus update skillnya gitu ya. Nah, ini ada satu case menarik dari Miss Buku Indonesia, silahkan cari di Instagram. Dia itu sebenarnya kerjanya baca buku guys, cuma ya baca buku biasa aja, cuma dia punya ide yang menarik. Jadi buku-buku yang dia baca itu dia konsep, dia suka desain gitu ya. Dia pakai desain, entah itu di Canva, dia pakai Notion sih, Notion. Kemudian buku-buku tadi dibuat infografisnya dijual. Itu kan brilian banget ya, yang awalnya cuma ide hobi aja, hobi baca doang, baca buku. Habis itu bukunya cuma bisa dicoret-coret biasa, ini dia bikin duit lagi sama dia. Itu kan ya sesuatu hal yang unik banget. Bahkan tetangga kakak saya yang di Malang itu YouTube-nya tuh kontennya tentang burung guys, tapi dia dapat pendapatan 3 juta per bulan dari YouTube gitu ya. Jadi setiap kali ada event pameran burung, lomba burung, itu dia akan meliput ke sana dan itu bisa jadi konten. Nah, ini tadi ya kita udah bahas, akses pendanaannya terbatas, jadi buat teman-teman ya harus siap-siap bootstrapping. Kalau enggak ya harus pintar-pintar gimana cara nego. Makanya tadi saya bilang public speaking, personal branding itu penting. Jadi upgrade lah circle kita. Jadi kalau circle kita tuh banyaknya hanya nongkrong sana nongkrong sini, ngeluh sana ngeluh sini, berarti ya perlu pindah circle gitu ya. Circle-nya cari orang yang minimal tuh mereka di atas kita gitu ya. Jadinya tiap kali kumpul sama mereka, loh dia kayak gini, loh gitu ya. Itu akhirnya kita bisa upgrade dan upgrade. Itu alhamdulillah saya lakukan itu. Lah gimana Pak cari circle yang bagus? Ikut komunitas, ikut seminar. Biasanya setelah seminar nanti akan ada komunitas, kita akan ketemu dengan orang. Jadi semakin kita ketemu dengan orang yang lebih bagus, insya Allah kita akan upgrade, dan dana itu nanti insya Allah akan dapat kok. Saya dulu aja pertamanya ngutang ya dulu ya, dari ngutang, tapi jangan ditiru kalau emang belum berani ya. Saya berapa kali udah ngutang dan berapa kali itu
Ya ini challenging juga sih sebenarnya, tapi ya wirausaha di bidang ini pendanaannya agak susah. Makanya tadi kita udah bahas ya, ada skill dan ada waktu, itu yang bisa kita maksimalkan untuk mencari pendanaan. Jadi ikut hibah, ikut kompetisi itu bisa menjadi salah satu sumber pendanaan kita. Dan yang paling penting tadi ya, kita fokusnya ke sales gitu ya, jadi jangan hanya bikin produk tapi nggak bisa dijual. Nah, ini kalau di Indonesia ini agak ngeri karena perlindungan hak cipta ini sebenarnya nggak begitu care ya orang Indonesia. Kemarin saya pernah bikin karakter pramuka dan ternyata tiba-tiba di event yang lain karakter itu dipakai gitu ya. Jadi di Indonesia itu bukan lagi copyright tapi right to copy. Tapi untuk bisa ini ya kita harus pelan-pelan. Daftarnya sebenarnya nggak mahal, 300.000 ya. Mau bikin lagu, mau bikin gambar, mau bikin buku itu cuma 300.000. Tapi kalau brand itu 1.800.000 kalau nggak salah. Jadi nggak sampai 2 juta ya. Duh, Pak itu mahal Pak. Nah itu ternyata ada cara-caranya nih. Kalau kita ke dinas tertentu, dapat dinas koperasi atau macam-macam, kita dapat rekomendasi dan harganya jadi 300.000. Tapi kalau saya kemarin yang ikut AKI itu Apresiasi Kreasi Indonesia, itu langsung difasilitasi oleh kementerian dan itu gratis. Jadi saya punya 3 brand yang sebangku, kemudian Marica, terakhir kemarin Navila, itu semuanya saya gratis guys. Ada yang dibayarin Kemenparekraf, ada yang dibayarin AKI, ada yang dibayarin Kemenristek gitu ya. Jadi ya ikut-ikut aja event kayak gini dan jangan berhenti untuk berkarya. Mungkin itulah ini ya tantangan-tantangan yang ada di dunia industri kreatif, apalagi di bisnis digital ini. Habis ini kita akan bahas tips dan triknya gimana caranya biar lebih oke lagi, biar kita bisa lebih sustain dalam bisnis ini. Oke, kita masuk ke bagian yang menarik ya, yaitu tips dan trik gimana caranya biar kita bisa sukses di bisnis kreatif, terutama di era digital ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan segmentasi pasar yang jelas. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Tadi udah saya sampaikan sekilas ya. Jadi semakin kita kenal dengan customer kita dan semakin spesifik, itu akan lebih mudah menjualnya. Jadi contoh, kita akan bikin produk yang untuk orang futsal, itu akan lebih enak tuh, karena futsal kan usianya jelas dan udah jelas gendernya tuh cowok gitu kan. Itu akan beda ketika kita akan fokusnya ke anak SMA yang cewek gitu kan, yang sukanya K-pop atau mungkin sukanya Jepangan yang bentuknya apa namanya kemarin cosplay dan lain sebagainya. Itu akan beda. Jadi semakin kita spesifik itu akan semakin bagus, maka kita akan tahu kebutuhan spesifiknya mereka itu apa. Kalau kita udah tahu kebutuhannya, kita udah tahu masalahnya mereka, maka kita bisa memberikan solusi atau kita berikan produk atau jasa yang pas buat mereka. Kemudian yang kedua, ciptakan produk atau layanan yang berkualitas. Jadi kita sebenarnya bisnis ini cuma ada dua ya. Kita mau bikin produk atau kita mau bikin yang namanya jasa atau service. Nah, kita nggak perlu bikin produk yang banyak banget. Kita nggak perlu bikin layanan yang terlalu banyak. Kayak Gojek aja dulu awalnya cuma satu ya, hanya ojek online aja. Meskipun selanjutnya ada Gokar, kemudian ada Gosen dan lain sebagainya, tapi spesifik satu dulu gitu. Tapi berkualitas. Jadi nggak usah ngejar kuantitas, tapi kualitas produknya itu oke, user experience-nya bagus, user interface-nya luar biasa, dan itu akhirnya bikin orang nyaman dan merekomendasikan produk kita. Dan jangan lupa bangun merek yang kuat. Ini memang benar-benar luar biasa ya. Jadi kalau di Sebangku tuh dulu kita punya produk yang banyak banget, ada Jamrana, Sutasoma, Zamzami, Wortelmatika, Muara Queen, dan itu ribet ya, brandingnya susah gitu. Jadi waktu orang datang ke Sebangku tuh bingung, ini tuh sebenarnya perusahaan apa sih gitu. Makanya sekarang kita akan fokus di satu brand, yaitu Marica gitu. Marica aja itu spesifik di SD. Nah kemarin kita dapat masukan dari beberapa orang itu, kalau emang mau baratnya di TK ya bikin brand yang baru. Akhirnya kita bikin Navila, tapi untuk sekarang kita hanya baru mendaftarin doang, tapi belum bikin produknya. Jadi fokus di pembuatan brand yang kuat dan merek ya.
Jadi kalau kita ngomongin merek yang bagus tuh ada 3 ya caranya. Yang pertama itu adalah articulable. Articulable itu adalah yang gampang diucapin. Marica, Navila, itu enak ya. Jadi orang ngomong itu ngucapnya gampang. Yang kedua itu adalah writable, gampang ditulis. Marica ya berarti M-A-R-I-C-A gitu. Navila, nah, Navila ini agak rancu, boleh pakai V atau pakai F gitu kan. Tapi orang itu akan bisa langsung baca gitu. Buku.id itu akan lebih mudah. Sebangku itu writable dan articulable, jadi gampang diucapin dan gampang ditulis gitu. Yang terakhir itu adalah marketable, jadi ini tuh layak dijual dan orang itu akan langsung bangga dengan merek yang kita bikin. Selanjutnya ada pasarkan produk atau layanan kita secara efektif. Jadi ini kita bisa pakai SEO, kita bisa pakai digital ads, kita bisa pakai kolaborasi. Jadi yang saya lakukan kemarin di Marica itu kita bikin buku gratis ya, bikin program buku gratis, kita kolaborasi dengan beberapa komunitas dan itu akhirnya bisa meningkatkan awareness orang tentang brand-brand kita. Jadi sekarang bukan lagi superhero tapi super team ya. Spider-Man aja gabung sama Avenger, Superman yang sekeren itu aja gabung sama namanya Justice League gitu. Masa kita masih kerja sendiri? Kemudian kita harus jalin komunikasi dengan baik ya kepada customer kita. Jadi siapa tahu customer kita yang sekarang itu malah someday bisa jadi investor kita gitu, malah bisa jadi partner kita. Jadi kita harus semakin dekat dan lebih personal gitu ya, kita biar lebih tahu kebutuhan mereka apa lagi, keluhan mereka apa. Jadi kita bisa improve lagi tentang produk dan layanan kita. Dan selanjutnya ada tentang terus belajar dan berinovasi. Jadi ya tadi karena perkembangan teknologi itu cepet banget, jadi kita harus ikutin tren. Lihat aja di Google Trend gitu ya, nanti kita lihat oh sekarang lagi trending itu apa, itu bisa jadi konten. Terus kalau di IT ya berarti kita harus follow berita-berita tentang IT. Jadi kalau di YouTube ya silakan follow ini channel-channel yang arahnya ke digital gitu, ke IT. Jadi nggak cuma beli gadget aja, tapi lebih ngasih edukasi tentang literasi digital. Salah satunya kayak Kak Sam Rizky ini ya. Silakan di subscribe biar nanti teman-teman kalau ada update info, ada video-video baru, teman-teman bisa langsung update skillnya di sini. Jadi nggak perlu baca buku, nanti langsung kita akan diskusi gitu ya. Sekarang bacanya tuh nggak harus baca in text gitu ya, tapi dengan video kayak gini kita ngobrol banyak. Itu bisa banget kita bisa upgrade dan terus berinovasi, terus ikut lomba dan ikut-ikut seminar itu biar kita keep update. Dan yang paling penting ini, ingat dulu waktu kita belajar sepeda itu nggak langsung bisa, tapi kita selalu gagal. Apakah sakit gitu ya, tapi apakah kita berhenti? Enggak. Kalau mungkin waktu itu kita putus asa dan kita trauma, mungkin sampai sekarang kita nggak bakal bisa belajar sepeda gitu, nggak bisa naik sepeda. Maka kita butuh loncatan, kita butuh motivasi, kita butuh dorongan dari orang terdekat kita, dari diri kita sendiri dan juga dari circle kita tadi yang bagus. Itu insya Allah akan bikin kita jadi sukses di industri kreatif, khususnya di era digital ini ya. So kita udah di penghujung video ya, dan ini insya Allah dalam waktu dekat akan ada video-video lain akan seperti ini, dan nanti kita akan bahas ada tentang model bisnis, ada juga tentang revenue stream yang bagus tuh kayak gimana, tentang intellectual property, dan juga sampai gimana sih cara bikin value yang bagus untuk mengawali ide kita di industri kreatif. Jadi buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan juga komen juga biar teman-teman lebih antusias lagi, biar dapat insight yang banyak dengan video-video seperti ini. Dan kita akan masuk ke quiz time ya. Jadi pilihlah salah satu kelebihan industri kreatif dibandingkan dengan industri lain. Apakah sumber dayanya menggunakan sumber daya alam? Apakah dia kebutuhan dasar manusia? Ataukah dia marginnya yang besar? Dan apakah yang terakhir, apakah proses repetitif? Tentukan pilihanmu dari sekarang.
Oke, dan jawabannya adalah margin yang besar. Kayak tadi ya, keuntungannya itu bisa 5 kali, bisa 10 kali lipat ya hanya dengan industri kreatif ini. Jadi kita yang tadi barangnya 100.000 padahal HPP-nya cuma 20.000. Kita keuntungannya 5 kali lipat atau 500% dibandingkan dengan industri yang lain. Oke, yang kedua, terdapat 3 jenis modal usaha di era digital. Ada uang, ada keterampilan, dan yang ketiga itu apa? Tuliskan jawabannya, silahkan diucapkan aja kira-kira jawabannya apa ya ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah waktu. Jadi kalau di Islam itu ada wal asr ya, demi waktu. Waktu ini kadang terlihat cepat tapi kadang kelihatan lama banget. Jadi buat teman-teman yang punya waktu lebih terus hanya skillnya biasa-biasa aja ya, silahkan gunakan waktu itu semaksimal mungkin dan kejarlah uang sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya pengusaha harus memastikan produk dan layanannya dilindungi oleh hak cipta dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Benar atau salah? Ya, tentukan pilihanmu dari sekarang. Oke, jawabannya adalah benar karena kita harus melindungi ini ya produk-produk digital kita, kreativitas kita tuh dengan hak cipta dengan cara mendaftarkan dalam bentuk surat atau minimal tuh kita upload di sosial media. Jadi jangan cuma di buku aja tapi silahkan di scan, upload di sosial media biar orang tuh tahu kalau kita yang pertama kali publish gitu ya. Dan yang sebelum terakhir, salah satu kelebihan industri kreatif di era digital adalah mudah dalam mengakses pendanaan. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu dari segera. Ya, jawabannya adalah salah. Ya, ini karena tantangan dari industri kreatif ya, kita tuh sulit ya mengakses pendanaan karena kita tetap butuh aja nih BPKB atau kita juga butuh ini ya, kita mungkin butuh surat tanah dan lain sebagainya karena aset-aset digital yang kita bikin tuh belum bisa, regulasinya belum masuk ya di bank-bank Indonesia masih belum bisa menjadi ini nih, jadi anggunan buat pinjem uang. Jadi ya kita bisa cari pendanaan dengan cara-cara yang lain ya, tadi ikut lomba, ikut hibah, dan ikut mungkin bisa dengan ngumpulin duit kalau emang sudah punya duit ya, atau mungkin bisa pinjem orang tua dan sebagainya. Tapi intinya nggak ke perbankan dulu untuk awal. Dan yang terakhir adalah apa yang menurut Anda paling menarik dari industri kreatif. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar dan tuliskan harapan Anda di kolom komentar gitu ya. Kira-kira oke, aku pengen industri kreatif di ilustrasi atau mungkin di video editor gitu ya, atau mungkin di animasi atau bikin game, bisa banget. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan, atau pengen cuma hanya fokus jualan itu juga bisa. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Buat teman-teman yang memang suka video-video seperti ini, silahkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Dan jika